Kembali lagi di Invest Time, kembali lagi kita coba menarik atau mengambil cuan dari bisnis dropshipping ini, begitu ya, bagaimana stepnya untuk bisa menjadi dropshipper. Tadi di pertanyaannya, di tipsnya seperti apa. Nah, kalau di Indonesia kita kembali berbincang bersama dengan Riko Wong. Ini kalau di Indonesia sudah lumayan banjir belum nih para dropshipper? Kalau di Indonesia sendiri sudah lumayan, tetapi yang benar-benar menjadikan penghasilan utama sangat sedikit sekali. Oke. Jadi dimaksud penghasilan utama adalah dia tidak bekerja di perusahaan manapun, tidak fokus ke apapun, hanya fokus ke dropshipping itu sendiri. Ya, nah saya punya sekitar, saya sempat riset sendiri dari dropshipper saya. Memang mayoritas mereka adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan atau ibu rumah tangga, karena mungkin mereka bilang kalau saya tidak punya kegiatan apapun, jadi saya pengen mencoba jualan, ternyata ada metode dropship, ya udah saya coba lakuin kayak gitu. Oke, mulai banjir dan mulai banyak juga begitu yang tertarik. Nah, kita akan coba lihat begitu ya, tantangannya apa sih sebenarnya untuk menjadi seorang dropshipper selain kita harus menemukan suppliernya yang oke begitu ya, kemudian juga cepat tanggap juga. Kadang-kadang karena dropshipper kan mesti di tengah nih, dia harus tanya dulu kepada supplier apakah ada atau tidak, ready atau tidak begitu ya. Kemudian juga market yang harus dijaga dan di-maintain begitu. Seperti apa sih tantangannya untuk menjadi dropshipper atau mungkin reseller begitu ya, perbedaannya seperti apa? Oke, biasanya saya membagi ke dua faktor tantangan. Ya. Tantangan pertama itu kita sebut tantangan dari internal. Oke. Internal Itu dari dalam berarti ya? dari dalam, ini saya bagi dua. Internal tuh biasanya pertama di bagian waktu. Karena yang memulai dropship kebanyakan adalah orang-orang yang baru mulai dan punya aktivitas atau sebuah profesi, akhirnya mereka terkendala di waktu. Jadi buat yang nggak punya waktu, saya selalu bilang minimal kamu menggunakan waktu kamu 2 jam 1 hari, baik itu untuk belajar ataupun itu untuk menjual barang kamu. Kayak gitu, karena kan via online kan mudah. Nah yang kedua adalah uang itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri memang awal mulanya dropshipping itu memang tidak pakai modal. Tetapi kan kalau kita mau mendapatkan orderan 10 kali lipat lebih banyak dari kondisi sebelumnya, kita harus mulai menggunakan uang kita, baik itu untuk beriklan di internet, ya, ataupun kita mengenalkan brand kita, kan itu juga butuh spend uang juga kan. Nah, yang kedua adalah uang itu sendiri, oke. Nah, yang ketiga adalah ke bagian yang namanya teknologi. Seberapa fasih orang ini menggunakan teknologi? Ya, saya punya seorang ayah, jadi ayah saya ini kebetulan toko offline, kemudian dia mulai ke go online dan menutup beberapa toko offline-nya dan sekarang udah mulai online. Butuh waktu sekitar setengah tahun untuk ayah saya belajar soal online. Teknologi kayak gitu. Khususnya dia baru belajar basic di marketplace aja, jualan di marketplace. Tapi karena waktu setengah tahun dia belajar, setiap hari dia mencicil waktu, akhirnya bisa. Ini masalah internal sendiri. Nah, kalau masalah eksternal, dari luar berarti tantangannya saingan dari dropship yang lain gitu ya. Persaingan. Yang pertama balik lagi ke harga sih. Harga, price, Price. Banyak sekali orang-orang yang merasa kalau saya jualan barang, dia merasa tidak pede karena yang lain juga ngancurin harga. Nah pada akhirnya mereka ikut-ikutan turunin harga. Padahal dropshipper punya kesempatan untuk menaikkan harga seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita menambah value dari produk kita itu sendiri. Ya. Nah yang kedua adalah ya balik lagi ke traffic ya, saya bilang. Traffic atau pengunjung itu sendiri. Ya. Mungkin awal mulanya dropshipper itu hanya ke teman-teman sekitar. Misalkan saya ke kontak WhatsApp ke teman-teman saya aja. Mungkin teman saya cuma punya 2.000 teman. Nah tetapi nanti sampai titik 2.000 teman itu sudah beli, anggaplah cuma 10% yang beli. Ya. Berarti traffic kita sudah habis kan. Nah disinilah kemampuan kita belajar soal traffic di internet, seberapa mau kita rela. Kalau dari internal kan uang itu sendiri, seberapa rela uang itu kita spend baik internal, kalau di eksternal seberapa besar kamu ingin mempelajari traffic yang sebenarnya gitu. Karena mostly mereka harus buat web, kemudian mereka juga harus belajar soal beriklan di internet gitu, itu butuh waktu juga kan kayak gitu. Jadi lebih ke price, traffic, yang ketiga ke third party ya. Third party ini third party, jadi baik itu vendor ataupun anything. Untuk pembelinya juga begitu ya, bagian di luar. Nah ini adalah yang harus diperhatikan tantangannya dari, ternyata ada dua, dari internal dan juga dari eksternal ya. Nah sudah ada pertanyaan dari masyarakat yang bertanya seputar bagaimana mungkin ya untuk menjadi seorang dropshipper begitu ya, atau ingin punya bisnis dropship. Nah, berikut pertanyaannya. Keuntungannya dropship itu di mana gitu kan. Nah terus kekurangan resikonya menjadi dropship atau reseller itu apa?
Oke, keuntungannya di mana begitu ya, dan juga menjadi dropship ini harus apa, tantangannya juga harus bagaimana, resikonya apa gitu. Karena ada resiko yaitu mungkinnya kalau salah pilih supplier Betul. begitu ya, produk dan lain-lain. Keuntungannya di mana? Karena kita bicara mengenai price, di mana perang harga itu ada, sebenarnya spreadnya, keuntungannya dan pola cara menaikkan harga itu seperti apa sih? Mas Riko mungkin bisa jabarin ya. Oke. Mungkin bisa kasih contoh nih. Baik, saya kasih gambaran aja. Ya. Jadi saya punya sebuah dropshipper, teman saya. Dia ini menjual kaos, di mana kaos itu di marketplace sangat hancur sekali. Oke, kita bisa kasih contoh mungkin kaos gitu ya, kita Ya, tulis anggaplah dia berjualan kaos. Ya, kalau seandainya di marketplace menjual kaos Rp30.000, ya, Oke. ini biasa nih, ya kan? Berarti ini sudah masuk price war, ya kan? Paling dia cuma bisa naikin 5.000 dan konsumennya yang sudah biasa nonton iklan-iklan yang sangat besar di TV dan sebagainya macamnya tahu, oh ternyata kamu cuman jual kaos 30.000. Saya nggak mau beli sama kamu, saya mau beli sama orang lain. Tetapi saya punya satu dropshipper, dia pintar sekali. Jadi dia begini, dia jualan kaos, ya. Dia menghubungkan kaosnya ini di mana bisa print on demand. Jadi kaos yang dijual ini misalkan nih, saya lahir di bulan November, ya. Dia akan membuat sebuah desain kalau misalkan pria terbaik lahir di bulan November. Jadi dia membuat sebuah desain. Oke. Sehingga dia menargetkan ke pasar-pasar orang yang lahir di bulan November. Ya, Nanti kalau bulan Desember, dia bikin lagi desainnya, dia pasarin lagi ke orang yang lahir di bulan Desember. Nah, kan kesusahannya saya nggak bisa desain, susah. Ya, ini juga bisa di outsource. Jadi di Indonesia banyak sekali platform-platform yang bisa outsource desain, di mana kita nggak usah bikin desain. Gitu. Kita cuma perlu request ke orang, bayar paling cuma 5.000, 10.000 rupiah. Kemudian kaosnya ini ya kita pesan sama supplier atau vendor yang bisa print on demand. Jadi dari yang ini ya bisa ditarik kesimpulan dia bisa menjual kaosnya di harga Rp150.000. Oke. Ya. Jauh banget Ya, ya. anggaplah dengan harga Rp160.000 deh. Iya. Ya, Rp160.000 tapi dengan desain yang bagus ya. Tentunya dia juga menaikkan kualitas dari produknya sendiri dan memang ini yang disebut sebagai pencarian supplier atau vendor kan. Ya, marketnya sudah ada, produknya sudah ditentukan, dia tambah value lagi dengan yang namanya desain ke orang yang tepat. Kayak gitu. Ini bisa berapa persen ya? Udah lebih dari 200, 300, 400% gitu kenaikannya. Tapi kan ini memang karena sudah ada celah begitu, dia sudah berpikirkan tentang ide. Nah, bagaimana dengan dropshipper yang memang benar-benar murni, pure begitu ya, ngambil dari supplier, kemudian dia cuma tinggal langsung menjualnya ke pembeli begitu ya, artinya langsung ke pembeli. Nah ini kan berarti kan ada range juga yang harus diperhatikan. Nah itu gimana ya price war ini Mas Riko? Biasanya gini. Kita hapus dulu ya. Oke, dihapus dulu. Biasanya pertama, buat yang belum pernah coba, pengen ngerasain, kami sebutnya sebagai pecah telur. Jadi ketika telur itu pecah, kita dapat uang gitu kan, kita jadi lebih semangat. Nah pertama kali masuk, nggak apa-apa, cobalah ke pasar komoditas dulu. Ya, misalkan pengen coba-coba jual barang di pasar komoditas yang harganya memang sudah price war. Jadi untungin 5.000 aja, Rp10.000 saja, tapi tahu dalam satu hari ini barang yang paling laku apa. Jadi dia sudah punya market dong kalau dia jual barang-barang dengan pasar komoditas. Nah kemudian setelah dia jual barang, dia akan tahu nih, oh sehari saya punya 50 orderan atau 10 orderan. Dan dari 10 orderan ini yang paling laku adalah produk saya yaitu A gitu. Nah si produk A ini akhirnya teman-teman boleh milih nih. Boleh milih untuk stok barangnya atau boleh request dengan kualitas yang lebih bagus dijualkan ke leads-nya mereka. Ya, karena misalkan nih dia juga jual ke produk-produk pasar komoditas ke kolamnya mereka nih. Ini anggaplah sudah ada orang yang beli produk mereka ya. Kita tinggal tawarin produk pasar komoditas ini yang memang harganya sudah hancur di satu supplier. Kita tawarin produk substitusi atau produk berikutnya dengan kualitas yang lebih bagus kayak gitu. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah belajar yang namanya tadi traffic. Karena itu yang penting. Jadi karena kita sebagai seorang dropshipper itu sebenarnya kita disebut marketer, iya. Karena kita memasarkan produk tapi nggak punya produk. Jadi kita seorang marketer gitu. Kalau kita menjadi seorang marketer, ya bagaimana cara supaya lebih besar lagi? Seberapa besar sih kita mengirimkan sebuah traffic ke kolam kita sampai kolam kita bisa beli. Nah, terkadang gini. Saya iklan di internet, dapat sekitar 1.000 orang calon pelanggan gitu. Nah belum tentu calon pelanggan itu akan beli hari ini. Mungkin minggu depannya lagi, mungkin 2 minggu lagi kayak gitu. Itu karena traffic begitu ya, karena kita bicara soal traffic. Betul, nah dari traffic ini yang keempat yang paling penting adalah
Ini adalah bagaimana cara kita mungkin kita sebagai SPG online ya, itu kita bisa yang namanya, kita biasanya sebut teknik closing sih. Oke. Ya, jadi seberapa besar kita bisa merayu, mungkin kalau di akhir tahun kita bikin buy one get one, jadi supaya si konsumen bisa nawarin ke teman-temannya juga gitu. Atau mungkin di akhir tahun kita bikin free ongkir seluruh Indonesia tapi harganya kita markup dulu gitu. Biasanya range free ongkir Rp30.000 gitu. Jadi dari Jakarta sampai luar ya kita spend Rp30.000 itu untuk average ongkir. Ya dengan trik-trik seperti ini, leads yang tadinya mungkin saya dapat 1.000 pelanggan mungkin bisa beli 30%-nya lah. Kayak gitu. Oke, ini ujung-ujungnya sih sebenarnya kemampuan kita untuk bisa riset, mengetahui pasar begitu ya. Betul. Mungkin setiap menit kali ya, karena bisa berubah begitu kan kesukaan dari market dan apa yang bisa kita jual pun juga banyak sebenarnya kalau jadi dropshipper. Nanti kita sambung lagi ya Mas Riko ya. Kami kembali undang Anda untuk berpartisipasi. Anda bisa menelpon langsung nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda bisa bertanya melalui akun media sosial kami di @CNBC Indonesia, Twitter dan juga Instagram. Kami akan segera kembali.